Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Arianti dengan NIM 1022300005 dari kelas 3A Prodi Hukum Pidana Islam. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan materi hukum adat dan Melayu Jambi yang berjudul tentang sejarah hukum adat dan adat Melayu sebelum dan sesudah masuknya agama Islam. Baiklah, sebelum masuk ke dalam bab pembahasan, saya akan membacakan latar belakang dari materi ini. Sebelum kedatangan Islam, hukum adat Melayu berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme, serta pengaruh agama Hindu-Buddha. Hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam komunitas masyarakat dengan mengatur tata kehidupan, kepemimpinan, dan juga peran sosial. Proses Islamisasi yang mulai terjadi pada abad ke-12 hingga abad ke-15 membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan hukum masyarakat Melayu. Islam memperkenalkan perubahan besar dalam struktur sosial dan hukum adat masyarakat Melayu. Sistem hukum yang baru yang bersumber dari syariat dan ajaran-ajaran agama. Meskipun demikian, hukum adat tidak serta meninggalkan. Sebaliknya terjadi proses akulturasi di mana ajaran-ajaran Islam diserap ke dalam struktur hukum adat sehingga menciptakan perpaduan antara adat setempat dan juga adat syariah atau hukum syariah. Baik, kita akan masuk ke dalam bab pembahasan. Adapun pengertian dari hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Berarti hukum adat ini tuh tidak tertulis di dalam kitab suatu undang-undang gitu teman-teman, tetapi dia diwariskan secara turun-temurun. Berarti hukum adat ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, berdasarkan kebiasaan serta tradisi lokal. Di kawasan Melayu, hukum adat ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat sebelum kedatangan pengaruh agama Islam. Kalau secara umum, peran dan fungsi hukum adat yang pertama adalah sebagai pedoman dalam suatu penyelesaian masalah. Ini berarti hukum adat itu berfungsi sebagai suatu petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat ketika terjadi suatu masalah di dalam suatu daerah tersebut. Dan yang kedua, fungsi dan peran dari hukum adat itu adalah mengatur individu. Mengapa disebutkan begini? Karena mengatur individu sini bertugas agar semua masyarakat tersebut itu tidak berlaku semena-mena semaunya, karena segala sesuatu itu pasti ada aturannya. Dan yang ketiga adalah menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya di sini menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat itu agar suatu masyarakat itu tidak terjadi pertikaian atau suatu pertengkaran gitu. Jadi agar tetap harmoni, maka diciptakanlah itu yang namanya hukum adat. Makanya hukum adat itu terus berlaku dalam suatu tempat atau suatu daerah. Di makalah ini juga dijelaskan bahwa hukum adat pada masa sebelum Islam bersifat sangat lokal dan kontekstual. Setiap komunitas atau wilayah mungkin memiliki variasi adat yang berbeda. Berarti tidak semua tempat itu memiliki hukum adat yang sama. Berarti kalau misalnya tempatnya beda, berarti hukum adatnya itu juga beda-beda gitu. Tergantung pada lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Lalu, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam dan kekuatan gaib yang mereka mempercayai. Oh, ini berarti misalnya masyarakat tersebut mempercayai bahwa tidak boleh kita memperlakukan ini. Kalau misalnya kita berbuat seperti ini, nanti ada orang-orang gaib yang marah gitu, karena mereka tidak terima kalau kita berbuat seperti itu. Jadi bukan hanya membahas tentang
hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi ada juga hubungan manusia dengan makhluk gaib gitu teman-teman. Jadi di dalam suatu masyarakat itu terdapat yang namanya pemimpin masyarakat memegang peran sentral untuk menegakkan suatu keadilan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itu berfungsi sebagai hakim yang menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam satu masyarakat itu, yang biasa disebut sebagai kepala adat atau pemimpin masyarakat yang ada di tempat tersebut. Jadi fungsi dari kepala adat atau pemimpin masyarakat itu adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat. Jadi barang siapa yang melanggar adat di daerah tersebut, maka itu nanti akan ada hakim atau kepala adat yang membantu untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam suatu daerah tersebut. Dan di sini juga dijelaskan sanksi atau hukuman dalam hukum adat itu tidak selalu berbentuk fisik atau materi. Berarti tidak hanya ada yang kayak seperti ganti rugi itu tidak, tetapi di sini dijelaskan bahwa seperti ada yang namanya pengucilan dan kehilangan kehormatan dan juga komunitas. Mungkin jika ada orang yang melanggar hukum adat tersebut, mungkin mereka akan terkena yang namanya dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena dia telah melanggar hukum adat yang telah berlaku di tempat ia tinggal tersebut. Jadi di makalah ini juga dijelaskan bahwa sebelum masuknya Islam, hukum adat Melayu dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan yang ada di kawasan tersebut seperti animisme, dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap roh-roh halus atau kepercayaan juga terhadap benda-benda halus. Mereka mempercayai bahwa benda-benda halus atau makhluk-makhluk halus tersebut